kalau kamu ada kemampuan untuk nikah, segera nikah. Jadi hanya kemauan gitu, tapi kemampuan gitu lah. Nah, dengan kemampuan itulah kita siap untuk hidup prihatin gitu lah. Artinya ngontrak itu adalah salah satu kita bertanggung jawab sudah memisah dari orang tua, tidak hanya jaga orang tua. Sebelum masuk ke video inti, saya mau jelaskan ya bahwa ini adalah serial yang kami buat untuk beberapa video yang akan datang. Jadi kita merencanakan ada 4 video. Ya, tema yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pernikahan, yang kedua adalah pembelian rumah, yang ketiga adalah pembelian kendaraan, dan yang keempat adalah parenting. Nah, semoga ini menjadi sesuatu yang bagus ya untuk kita. Jadi tema kali ini kita akan bahas tentang itu semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube Madin MTI Jakarta. Kali ini kami bertamu di rumah salah satu pimpinan cabang di Yogyakarta, yaitu Bapak Sugidi, Pak. Jadi Bapak Sugidi adalah Ketua Cabang Kalasan Perwakilan Yogyakarta. Nah, pada kali ini kami akan meneruskan podcast series yang kami susun bertema seperti itu. Dan untuk tema kali ini, setelah kemarin kita sudah membahas tentang pendapatan untuk membeli kendaraan ya Pak, ini kali ini kami akan membahas tentang pembelian rumah atau tempat tinggal, bisa berupa tanah atau rumah seperti itu ya. Jadi, karena memang pada dasarnya kebutuhan untuk hunian gitu Pak, secara naluriah itu pasti diperlukan untuk kita sebagai orang Islam seperti itu. Paling nggak kita kuat secara ekonomi, kita juga harus punya rumah ataupun punya aset seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya kita sapa dulu Pak Sugidi Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mas Bro. Jadi masih kesibukannya masih di pekerjaan proyek Mas. Jadi Pak Sugidi ini mungkin yang belum tahu gitu, selain juga ketua cabang MTA ketua MTA cabang Kalasan seperti itu, beliau juga bekerja di proyek seperti itu, proyek pembuatan rumah biasanya ataupun jual beli tanah seperti itu. Nah, topik kali ini sangat pas sekali gitu Pak, karena sangat berkaitan erat dengan Pak Sugidi seperti itu. Mungkin kita tak tuntun depan awal nih Pak, jadi langsung awal ke topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang pembelian rumah ini kan tidak murah nih Pak, perlu persiapan. Jadi tidak seperti contohnya membeli botol aqua itu kan mungkin cuma 5.000 beli aja gitu. Cuma ketika membeli rumah yang mungkin secara nominal juga mboten mirang ya Pak, jadi mungkin 100 juta ke atas seperti itu untuk tanah nih, atau rumah yang mungkin 200 jutaan lebih itu kan perlu pemikiran panjang Pak. Apakah rumah ini sangat bagus ataupun bagus secara lingkungan atau secara desainnya juga kita tetapi karena memang ketika kita nggak mboten enjoy menikmati rumah itu kan ada orang ya akan kita bawa sampai mati mungkin bahasanya seperti itu. Nah, menurut Pak Sugidi tentang sebelum kita masuk di rumah yang bagus untuk muslim nih Pak, untuk pendapatan sendiri Pak, kalau dilihat secara pendapatan Yogyakarta itu berapa Pak pendapatan di Jogja Pak untuk membeli rumah seperti itu? Terima kasih Mas. Jadi kalau kita melihat pendapatan saudara kita yang bekerja di suatu instansi gitu ya, baik itu misalnya jadi guru atau jadi dosen dan kerja di wira swasta lah ya, itu udah umumnya bisa di pabrik dan sebagainya. Itu kalau kita ingin bikin rumah masih berat, masih berat. Nah, kenapa? Nah, itu adalah nabung. Nah, sebelum ke rumah, pertama kali kita itu berpikir kita akan hidup di mana gitu loh. Gitu, akan di mana. Nah, setelah kita hidup di mana, maka kita menentukan pertama kali adalah lingkungan misalnya. Maka lingkungan itu sangat menentukan kehidupan kita. Pertama kita lihat lingkungan itu bagaimana.
kita beragama Islam, maka terutama kita lihat saudara kita ini suasana seperti apa. Kemudian kita yang kedua selingkungan juga lingkungan yang kedua itu jauh tidak dengan masjid gitu. Nah gitu. Jadi sehingga kita itu ibadah kita tidak jauh dari masjid, lingkungan kita dengan masjid gitu. Nah kemudian setelah itu barulah menentukan itu, nah milih. Nah kemudian dari pendapatan ini ya, kalau kita menurut pendapatan Allah itu Ar-Razzaq ya, makaya. Maka kita wong nyambut gawe apa namanya di perusahaan ini kok bikin rumah beli tanah, itu tidak bisa gitu. Tapi Allah itu kaya gitu loh. Maka Allah akan memberikan, kalau kita itu niatnya kuat, kemudian takarub pada Allah betul-betul, insya Allah Allah akan beri jalan. Maka misalnya kita ini, saya pun begini, jadi saya tidak terasa Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Misalnya kita bekerja di instansi, suatu guru atau suatu dosen atau di perusahaan, mungkin kita 1 bulan itu 5 juta. 5 juta itu dalam jangka berapa tahun kita bisa membuatkan rumah gitu lah. Kebutuhan kita masih makan, kendaraan, perjalanan, pakaian dan sebagainya atau tidak sampai. Tapi Allah Maha Kaya. Maka kenapa? Mungkin Allah memberikan petunjuknya untuk usaha yang lain. Nah, sampingan itu Mas. Jadi sampai itu yang kita tidak bisa direalisasi. Saya tidak bayangkan bagaimana saudara kita atau saya sendiri itu, saya adalah tukang batu. Kapan bisa punya rumah dan kendaraan gitu kan? Saya sebagai tukang batu gajinya berapa gitu. Tukang batu maksimal 100.000 sampai 120 untuk Jogja. Berarti 1 bulan berapa juta gitu kan? Hampir 4 juta lebih kan itu, 4 juta kan, 4 juta. Itu untuk makan, untuk menyekolahkan anak dan sebagainya. Tetapi Allah Maha Razzaq, maka Allah memberikan yang terbaik. Nah, kenapa kita bisa? Inilah usaha kita, berdoa kepada Allah, Allah tunjukkan. Di usaha-usaha yang lain tiada. Gitu. Jadi mungkin saya rekap nih Pak, dari yang disampaikan Pak Speed itu, yang pertama itu memang secara hitung-hitungan nih Pak, dengan upah minimal regional Jogja, memang untuk memiliki rumah sangat berat. Jadi mungkin kalau belum tahu ya, UMR di Jogja itu 1,8 sampai 1,9, mungkin di kota-kota 2 juta seperti itu. Untuk memiliki rumah itu memang sangat berat. Karena memang kebutuhan kita kan juga banyak ya, berarti kita nggak bisa semuanya untuk rumah, pasti kita juga harus makan. Mungkin kalaupun sudah punya anak juga mengopeni anaknya, ataupun sudah punya istri itu juga harus didopeni seperti itu. Jadi dengan mungkin yang pertama adalah dengan UMR Jogja, itu memang sangat berat untuk memiliki rumah. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Sukiti, harus ada tambah-tambahan seperti itu. Nah, ya kita tambah-tambahannya ya itu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin kebutuhan rumah dan lain-lain seperti itu. Kemudian tadi juga disampaikan tentang lingkungan yang baik Pak. Apalagi untuk warga ya, warga itu kan selain juga mungkin juga dianjurkan untuk sering beribadah, dan berarti kalaupun beribadah ke masjid dan lain-lain itu, kebutuhan untuk dekat dengan majelis itu fungsinya seperti apa Pak? Oh iya, kalau dekat dengan majelis ya, ataupun lingkungan MTA seperti itu luar biasa ya. Kalau kami rasakan di majelis Kalasan ini adalah 75% ada lingkungan majelis yang ada sini. Kenapa? Maka kami sepengurus itu mempunyai ide bagaimana kita membuat kaplingan tanah juga gitu ya. Kaplingan tanah sehingga kami jadikan perumahan MTA, sehingga warga-warga itu di situ. Banyak sekali warga ya, luar biasa. Jadi mungkin cabang yang lain belum berpikir bagaimana kita bisa mengkoordinir saudara kita yang lain. Nah, kalau kita itu lingkungan MTA akan enak. Misalnya kita ada sesuatu, mau majelis dekat, ada kelompok, ada permasalahan, mudah untuk konsultasi. Jadi itu salah satu manfaat dari dekat majelis. Ataupun mungkin tadi dekat dengan rumah ibadah. Berarti masjid seperti itu Pak. Jadi karena dengan pemilihan rumah itu tidak hanya sebatas bentuknya bagus, murah tanahnya, tapi memang dipertimbangkan tentang lingkungan seperti itu Pak. Sehingga dengan ini Mas, jadi kalau lingkungannya baik itu kan lingkungan berkah, walaupun kita rumahnya magrong-magrong, tapi kita tidak nyaman gitu loh. Maka Rasulullah menyampaikan baiti janati. Walaupun ini rumahnya jelek,
luar biasa. Rumah saya itu luar biasa bagi saya karena kemampuan saya itu apa, kita bisa ngeyup dan sebagainya. Nah, gitu luar biasa. Nah, kita syukuri. Jadi tanah rumah dan tanah itu menjadi kebutuhan. Kita kebutuhan. Nah, jangan mengira bahwa kita itu punya istri itu malah kurang pendapatnya, bukan. Nah, kalau kita sudah beristri itu justru tambah pendapatan. Nah, salah satu saya dengarkan praktek dari Dr. Amir, ya, Dr. Amir Husni, itu kan perwakil ketua cabang Lipo ya, itu menyampaikan begini. Jadi saya makan begini, saya cukup untuk makan berdua dengan istrinya gitu, maka berani nikah. Nah, setelah nikah malah justru bukan kurang, tapi malah tambah rezekinya, kemudian bisa bikin beli tanah, bikin rumah dengan cepat sekali itu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk mungkin logika nih Pak. Logikanya itu ketika kita sudah punya istri atau mungkin setelah istri juga punya anak itu, wah nanti akan berkurang pendapatan. Padahal dengan itu mungkin kita dengan kelola dengan baik itu nanti akan ada berkahnya. Iya, berkahnya. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi saudara-saudara kita yang ada di lingkungan orang-orang majelis, orang MTA, saya pandang, saya lihat ada saudara kita itu ada yang istilahnya terbang 2 sayap, ada yang terbang 1 sayap gitu ya. Nah, terbang 1 sayap itu yang kerjanya yang kakung, yang putri di rumah. Kemudian yang satu terbang 2 sayap artinya putra-putri bekerja semua. Tapi sama saya melihat saudara kita yang terbang 1 sayap juga bisa bikin rumah. Tanahnya anak-anaknya banyak, juga sudah kuliah. Yang 2 terbang malah justru 2 terbang malah sulit, anaknya misalnya 2, yang 3, justru malah anaknya tidak jadi. Itu juga ada gitu ya. Maka kita jangan khawatir kita itu saya kalau tak punya istri kemudian anak pendapat saya sekian apa cukup gitu. Insya Allah cukup. Ya cukup, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Kemudian bagaimana kita belum punya rumah, belum punya tanah, ya kita ngontrak juga gitu. Gitu, ngontrak berapa? Tadi ngontrak juga lo bisa lihat lingkungan juga lagi gitu ya. Nggak usah milih yang baik-baik rumahnya. Yang penting untuk anak istri kita nanti misalnya sudah punya anak istri, ya itu kita bisa, anak istrinya bisa berlingkungan dengan saudara Jawa Tengah itu kanan kiri itu bisa berhubungan pembicaraan yang baik, insya Allah komunikasi yang baik, nanti juga Allah akan memberikan rezeki yang terbaik juga. Itu penting juga. Ya, berarti memang mungkin dari karena Pak Sugiting ya mungkin sudah berpengalaman dalam jual beli tanah ataupun rumah seperti itu. Memang yang pertama tadi pendapatan juga harus ditambah gitu. Jadi tetapi pendapatan ditambah itu bisa mungkin berkahnya dari mungkin kita mempunyai istri, kemudian mungkin bertambah mungkin anaknya juga banyak seperti itu atau gitu kan. Nah, berarti itu berkah dari Allah. Sebenarnya itu yang berarti ketika kita membeli mungkin mempermudah kita membeli rumah atau tanah gara-gara memang kita ya itu melaksanakan perintah untuk menikah ataupun mempunyai anak seperti itu Pak. Jadi ada berkahnya. Ada berkahnya. Kemudian juga tadi juga dijelaskan bahwa ketika ketika memang belum sanggup untuk membeli rumah, tidak apa-apa untuk mengontrak. Jadi itu sebenarnya untuk mengontrak itu ada dalil bukan Pak atau ada anjurannya bukan Pak? Memang gini, jadi kalau kita ini sudah nikah gitu, maka kan kalau kamu ada kemampuan untuk nikah, segera nikah. Jadi hanya kemauan gitu, tapi kemampuan gitu lah. Nah, dengan kemampuan itulah kita siap untuk hidup prihatin gitu lah. Artinya ngontrak itu adalah salah satu kita bertanggung jawab sudah memisah dari orang tua, tidak hanya jaga orang tua. Nah, itu loh. Maka saudara kita yang sebetulnya belum ada kemampuan, hanya mau untuk nikah, sehingga udah suruh ini saudara kita juga tidak saya sebut namanya, udah kamu nikah, udah saya nikahkan, kamu ngontrak di sana gitu. Nah gitu, pokoknya kamu ya sudah kamu cari rezeki, cari penghasilan untuk hidupin istrimu gitu loh. Nah kalau saya hanya memberikan kewajiban saya gitu. Nah akhirnya kan kita hidup bisa prihatin, kemudian istri kita berdoa dengan istri yang solehah, insya Allah berkah ada. Pasti Allah itu akan memberikan. Saya contohkan,
saya kemarin di karantina di Jakarta ya, baru pulang dari umroh kemarin ya. Nah, saya baru di karantina di Jakarta di hotel itu sudah 2 ngebel, gitu. Pak, bisa mengerjakan proyek Pak? Ini ada proyek. Saya belum kenal siapa, belum kenal gitu. Ada 2 proyek, semuanya masjid semua. Masya Allah. Semua masjid semua. Nah, kemudian pekerjaan saya di Polda kemarin, gitu. Ditarget Februari akhir selesai. Nah, sekarang Februari tanggal 7 sudah selesai. Jadi majunya luar biasa. Saya tinggal itu. Sudah bekerja, saya tinggal, sudah luar biasa. Cepat sekali pekerjaannya. Makanya orang-orang hebat itu. Begitu cepatnya gitu. Nah, maka keberkahan. Jadi kita itu tidak menyangka rezeki seperti itu, Mas. Jadi kalau kita banding misalnya tanggal 7 selesai, padahal tanggal 28 ya Februari tahun 88, berapa hari? 14 hari. 14 hari lebih maju daripada 14 hari itu membayar orang. Misalnya orangnya 20 orang, ya 20 per hari, kemudian kali 14 berapa orang? Wah, gitu. itu udah jutaan. Wah, itu jutaan. Maka untungnya di situ. Nah, itulah Mas. Nah, maka Allah itu memberi rezeki yang tak sangka-sangka. Tak sangka betul itu. Nah, maka tak terduga kita. Begitulah. Allah memberikan seperti itu. Kalau kita itu dekat pada Allah, Allah pun akan memberikan. Gitu. Jadi ya mungkin ini dan memang kebutuhan untuk membeli rumah itu kan sebenarnya ya semua orang pengen gitu. Dan hati nurani orang yang mungkin sudah apalagi sudah ada istri ataupun udah anak itu kan kebutuhan untuk membeli rumah itu memang sangat didam-idamkan. Apalagi seorang laki-laki gitu. Yang udah punya istri punya anak itu pasti pengennya ya punya rumah. Intinya juga bisa tidur ataupun anaknya juga tidur dengan enak seperti itu. Tapi memang semua itu kembali lagi ke yang pertama, mau nggak mau kita juga berbicara tentang pendapatan. Di pendapatan itu memang harus kita tingkatkan. Kalau dengan UMR Jogja tadi sudah dibilang Pak Sugiti yang sudah berpengalaman jual beli tanah ataupun rumah, memang masih sangat kurang gitu untuk UMR. Jadi sehingga kita dianjurkan untuk mungkin kalau kita mau memiliki rumah adalah menambah pekerjaan kita itu apa sampingan. Tetapi memang tadi juga disampaikan Pak Sugiti juga bahwa ada berkahnya ketika kita mempunyai anak ataupun istri seperti itu. Jangan sampai ketika mikir udah kita sampai menikah gitu waduh nanti pendapatan saya jadi berkurang nih. Nah, kita juga dipercaya bahwa ada karena kita sudah melaksanakan perintah Allah untuk menikah, kemudian juga mempunyai anak, itu kan ada berkahnya. Dan juga tadi juga diterangkan juga bahwa kalaupun memang tidak sanggup sama tidak sanggup itu tidak bisa membeli rumah, pengennya beli rumah tapi tidak sanggup, tidak mengapa untuk mengontrak seperti itu. Karena memang takutnya ketika kita mengangkat di luar kemampuan kita malah akan berat sendiri seperti itu, Pak. Kemudian ini mungkin yang terakhir nih Pak untuk pembahasan tentang membeli rumah seperti itu. Sebenarnya Pak, ini kan Pak Sugiti kan sering mungkin didilan soal rumah. Itu kan biayanya kan gede nih Pak. Berarti mungkin 300 juta, 400 juta seperti itu. Sebenarnya secara syariah nih pembelian rumah itu pribadi Pak. Mungkin biasanya untuk kredit itu pribadi Pak. Kalau menurut tuntunan itu yang tidak boleh dikredit itu ada beberapa gitu. Nah, tetapi selain kalau tidak ada larangan berarti boleh gitu kan ya. Jadi yang tidak boleh dikredit itu diantaranya emas, perak, gandum, garam, itu tidak boleh. Nah, itu ya. Selain itu boleh kendaraan boleh kredit, tanah boleh kredit, rumah juga boleh kredit, begitu. Nah, berapa itu? Saudara kita banyak sekali. Pada waktu tahun 89 atau 90 itu rumah itu angsurannya 16.000. Ini kecil, ya 16.000. Jangka berapa? 15 tahun. Iya. Kecil loh. Sekarang 15.000 berapa? 16.000. Kecil loh. Iya. Itu murah sekali. Maka sekarang pun begitu. Kalau kita bisa mengambil seperti ini nanti tahun depan murah gitu loh. Maka kalau agama itu membolehkan, kenapa kita tidak ambil gitu loh. Nah, tetapi memang untuk beberapa kreditnya juga diperhatikan. Jadi rata-rata untuk rumah biasa ya, rumah sederhana itu
kalau bikin rumah rata-rata ya 2,5 juta lah, itu sudah cukup bagus, baik gitu ya. Kalau bagus sekali 3 juta per meter gitu ya. Iya rumah. Tapi kalau untuk kelas kita itu saya kira misal mepet itu misal 2,2 juta bisa udah jadi, jadi gitu. Jadi itu udah keramik sudah gitu. Nah, itu ya tinggal siapa yang mengerjakan. Jadi rumah itu akan jadi mahal kalau tukangnya itu kurang pandai gitu loh. Itu. Kalau kita lihatnya tukangnya sehari 80.000 dengan tukang yang lain 150 misalnya. Belum mesti yang 150 itu lebih mahal daripada yang 80. Nah, itu kalau 80 itu 2 bulan, yang 150 itu 1 bulan pekerjaannya gitu deh. Kan lebih murah kan gitu. Kenapa? Dan kita bagus pekerjaannya. Jadi berarti memang ada tadi yang beberapa yang boleh tidak boleh kredit gitu. Itu adalah gandum, kemudian emas, perak, garam seperti itu. Itu sudah mungkin ada di dalil seperti itu. Kemudian untuk mungkin rumah itu memang boleh untuk dikredit. Boleh. Tapi memang sekarang itu kan kadang-kadang ini kreditnya itu seperti apa? Itu kan juga harus dibagikan. Apalagi sekarang itu sudah ada lembaga dakwah bank syariah. Nah, itu kan membantu kita untuk mungkin ketika menginginkan pembelian rumah seperti itu. Jadi kita sudah dimudahkan untuk pembelian rumah. Tetapi memang kembali lagi ke pendapatan nih Pak. Jadi membeli rumah itu kan walaupun kita berarti kredit boleh nih Pak, tetapi memang pendapatan memang harus sesuai. Jadi jangan sampai terlalu kecil akhirnya membuat kita kalau saya pribadi kredit rumah dengan bikin rumah sendiri itu lebih baik buat rumah sendiri. Pengalaman yang saya laksanakan saya sendiri, saudara kita itu Pak tolong juga ke gubuk gitu ya. Gubuk katanya gitu ya, gubuk gitu. Saya itu punya uang 30 juta. Coba bayangkan mau bikin rumah punya 30 juta. Gitu, 30 juta. Ya usaha. Beliau sudah saya bikinkan habis 65 juta. Gitu. 60 juta. Setengahnya lebih. Iya, lebih gitu. 60 juta bisa dipakai. Belum 3 bulan lagi Pak tolong diplasterkan, dikeramikkan, diplafonkan, sudah 3 bulan berikutnya rumahnya sudah jadi, sudah luar biasa. Akhirnya juga bisa. Ini luar biasa Mas. Nah maka kalau saya sarankan daripada beli rumah yang sudah jadi, pertama kali tanah dulu aja. Beli tanah kemudian bikin namanya kalau sekarang itu rumah tumbuh. Sekarang bikin 2 kamar atau 3 kamar bisa dipakai, tapi ada tumbuhnya. Nanti bisa, kita sudah punya rancangan gambaran itu akan terlaksana. Tapi kita bikin rumah gitu. Rumah tumbuh berarti mungkin atapnya maksudnya buatan genting atau gimana Pak? Rumah tumbuh itu Pak? Bisa genting. Jadi rumah tumbuh itu adalah kita kebutuhan yang pokok. Pokok apa? Pokok itu adalah tempat tidur, kemudian toilet dan ruang dapur. Gitu. Itu aja. Ruang tamu sudah belum punya tanah ya udah sah ruang tamu gitu kan ya. Nah gitu ruang tamu ya udah di depan aja ada apa gitu. Nah, itu nanti bisa tempat. Nah setelah itu sudah nanti berikutnya tapi sudah ada fondasi ini ditambahi lagi ruang tamu, ruang tidur lagi dan sebagainya insya Allah. Itu nanti jadi dirancang dengan kita punya gambaran ya punya gambar rumah jadi gitu. Tapi yang bikin seperti dulu. Ya itu daripada kita ngontrak, biaya kontrak untuk ini udah lebih ringan itu. Apalagi biaya kontrak di Jogja ini kan. Kalau mungkin di luar Ring Road ya Pak, itu kan sekitar 10 sampai 12. Mungkin 10 sampai 15 juta ya per tahun. Lumayan itu Pak gitu. Kalau di dalam Ring Road memang 20 jutaan. Nah, itu kalau seperti itu ya. Nah, maka kita itu tadi pertama kali kita beli tanah. Beli tanah tadi. Setelah beli tanah, udah punya berapa, bikin emblem-emblem di situ. Luar biasa. Nah, nanti akan perkembangan. Dulu Mas ini, saya pertama kali ini. Ini untuk warung dan ini untuk tempat tidur saya. Setelah itu tambah ini, belakang ini. Iya. Lagi. Setelah itu tambah sana. Terus tambah ini. Tambah atas. Itu. Rumah tumbuh seperti itu kan.
Maka ini tahun 96 sampai sekarang belum selesai pekerjaannya. Karena apa? Ya sudah. Karena itu tadi dengan lihat pendapatan tadi. Itulah. Ya. Intinya adalah kita mengangkat sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Dan berarti tapi memang harus kita juga hitung-hitung bahwa ya pendapatan itu ada minimalnya. Jadi jangan sampai kita merasa sudah memiliki pendapatan akhirnya wah ini mengangkat langsung beli rumah. Nah, kita harus memikirkan dulu. Kemudian yang kedua adalah tadi ada tips dari Pak Sukidi seperti itu untuk membuat rumah itu rumah yang tumbuh. Rumah tumbuh itu adalah rumah sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya mungkin kalau belum ada untuk ruang tamu ya, mungkin ya kamar dulu, kemudian yang penting-penting dalam arti yang vital. Ketika memang kita gunakan yang itu pasti kita gunakan. Nanti mungkin kita ada pendapatan lain, mungkin ditambah-tambah seperti itu. Jadi itu tips dari Pak Sukidi yang mungkin berpengalaman untuk membuat rumah seperti itu. Dan monggo ini juga saya tawarkan kepada mungkin warga-warga MTA yang mungkin mau membuat rumah seperti itu bisa menghubungi Pak Sukidi. Bisa seperti itu. Mungkin itu Pak untuk pembicaraan kita, wawancara kita, dan ini sangat berguna sekali ya. Mungkin karena memang kadang-kadang anak muda itu yang mungkin sudah berpendapatan itu pengen gitu, ada rumah, coba gitu. Yang pertama tadi caranya adalah kita harus tahu pendapatan kita berapa, harus menghitung seperti itu. Kemudian juga memilih lingkungan, jangan sampai kita tergiur karena murah, tergiur karena bagus secara desain, tapi ya itu hidupnya jauh dari agama. Paling enggak kalau kita mengaji itu dekat dengan masjid ataupun dekat dengan majelis seperti itu, ataupun berkumpul dengan sesama saudara-saudara yang mengaji seperti itu. Kemudian juga tadi juga diterangkan bahwa mengontrak itu tidak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa. Jadi bukan berarti harus beli rumah seperti itu. Tapi ya itu kembali ke pendapatan. Dan terakhir tadi juga diterangkan bahwa rumah itu boleh dikredit seperti itu. Tapi memang kita juga harus tahu bahwa pengkreditannya harus sesuai dengan syariah. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat berguna sekali untuk mungkin yang mungkin gimana cara membuat rumah atau gimana cara mendapatkan tanah seperti yang baik seperti apa. Nah, mungkin itu semoga apa yang kita bicarakan seperti ini bisa berguna seperti itu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila saya salah kata. Pak, terima kasih Pak Sukidi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.